Menciptakan matahari, mobil terbang, dunia distopia, penemuan planet baru, pekerjaan yang tergantikan, robot di mana-mana. Apakah itu yang terlintas di benakmu tentang masa depan? Ya, ada benar dan tidaknya sudah pasti. Sama halnya dengan keuntungan dan kerugian juga pasti ada, Sob. Tapi nih Sob, pernah tidak kamu membayangkan seperti apa teknologi-teknologi yang mempengaruhi masa depan 10-30 tahun mendatang? Bagaimana pengaruh mereka terhadap dunia dan siapa saja yang terlibat dalamnya? Apakah itu bisa mempengaruhi masa depan kamu? Apakah kamu melihatnya sebagai peluang atau malah ancaman? Halo Sobat Max, kembali lagi bersama kami di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 8 teknologi yang bisa merubah dunia 10-30 tahun ke depan. Cukup dekat bukan? Cuma 1-3 dekade loh. Simak baik-baik ya sob. Barangkali ini bisa berpengaruh untuk kehidupan kamu ke depannya. Langsung saja, gas! Pertama-tama, kita akan berada di segmen energi hijau terbarukan sob. Sebuah topik yang selalu kalian dengar di mana-mana karena sedang banyak organisasi yang mencoba mengembangkannya. Karena apa? Ya sudah pasti demi mengurangi penggunaan energi fosil yang menghasilkan perubahan iklim kayak sekarang ya sob. Nah, apa itu fusion power? Fusion power merupakan pembentukan energi yang mencoba mereplikasi proses pembentukan bintang. Penjelasan tentang ini adalah ketika matahari atau bintang baru akan terbentuk, akan ada partikel-partikel yang saling bergabung sehingga membentuk energi yang dahsyat. Sehingga terbentuklah sebuah bintang baru. Hal inilah yang coba untuk direplikasi. Dengan cara apa? Teknologi ini mencoba menggabungkan partikel atom nuklir, biasanya isotop dari hidrogen, yakni deuterium dan tritium, yang kemudian dipres sehingga akan menghasilkan energi dari panas yang luar biasa. Bang, berarti kita bikin matahari dong. Bukannya. Teknologi ini dimaksudkan untuk mengontrol fusi atau penggabungan partikel atom tadi yang kemudian menghasilkan energi dari penggabungan itu. Teknologi ini Mimin katakan dapat merubah masa depan karena penggunaannya yang sustainable atau berkelanjutan tanpa gas aneh-aneh yang dapat menyebabkan pemanasan global dan bisa saja menjadi energi yang tak terbatas. Kenapa begitu? Karena pembuatan ini meniru penciptaan massa energi itu sendiri yang biasanya terjadi saat kelahiran atau penciptaan bintang. Kalau masih nggak tahu yang mana bintang, itu tuh contohnya matahari. Jadi, apakah itu bisa terwujud? Ya, bisa-bisa saja. Contoh pengembangan proyek ini adalah ITER yang dikembangkan di Prancis yang merupakan proyek kerjasama antar banyak negara, Wildenstein 7X yang disebut juga German Stellarator, dan GT60SA yakni pengembangan pembangkit listrik tenaga fusion power tipe tokamak oleh kerjasama Jepang-Eropa. Buat yang masih bingung, analogikan seperti ente mempertemukan teman pinjam 100 nggak bayar-bayar sama orang yang nagih karena butuh. Pasti akan tercipta energi panas di sana. Ya, energi panas ngamuk-ngamuk. Di nomor 7 ada sustainable materials atau material berkelanjutan sob, yang sudah pasti ramah lingkungan. Teknologi ini merupakan pembuatan alat-alat, barang, atau objek apapun itu menggunakan bahan atau material ramah lingkungan. Inovasi ini dilakukan dalam rangka mengurangi ketergantungan bahan plastik ataupun bahan-bahan yang tidak dapat terurai yang menyebabkan limbah plastik di mana-mana. Berdasarkan data OECD dalam Global Plastic Outlook, jumlah sampah plastik di dunia pada tahun 2019 adalah 353 juta metrik ton dan hanya 9% yang didaur ulang. Buset, cuma 9% sob. Ada pula 19% dibakar sampai jadi abu, 50% ditinggal di penampungan, dan 22% tercecer kemana-mana. Lah, 50 plus 22 berarti 72% ya. 72% dikali 353. Buat
254,16 juta metrik ton yang tidak terproses sob. Gile, dan memang harus bikin penggunaan bahan ramah lingkungan sih. Kalau enggak ya wassalam, sampah makin membludak dan bisa aja sampai rumah ente. Apalagi kalau busuk, selesai. Contoh proyek yang mengusung sustainable materials ini adalah MycoWorks Mycelium Leather yang membuat bahan kulit dari serat jamur bernama mycelium, sehingga bahannya organik dan dapat terurai jika sudah tak terpakai. Serta ada Patagonia Regenerative Organic Certified Cotton yang membuat standarisasi bahan kapas dengan menggunakan cara-cara organik yang menjaga kondisi tanah, air, serta penggunaan bahan kimia yang sedikit sehingga mengurangi kerusakan tanah dan pencemaran air secara signifikan. Masih banyak banget proyek lain dengan model bahan ramah lingkungan yang diusung oleh banyak perusahaan lain ya sob. Wajar aja, dah darurat sampah soalnya. Oke, beralih dari lingkungan, kita pergi ke dunia kesehatan. Personalized medicine atau pengobatan personal merupakan istilah yang dimaksudkan untuk pemberian pelayanan kesehatan secara personal kepada seseorang. Sederhananya, ini tuh pengobatan khusus untuk masing-masing orang. Jadi, beda orang, beda pengobatan. Ide utama dari konsep pengobatan ini adalah kurangnya efektivitas dan efisiensi dari pengobatan sekarang karena adanya perbedaan yang mendasar pada setiap orang, yakni gen dan molekul pada tubuh, serta gaya hidup yang berbeda-beda pada setiap orang. Pengaplikasian pengobatan personal dilakukan pada bidang perawatan kanker, pembuatan obat-obatan, pencegahan penyakit, serta perawatan kesehatan mental. Mengapa hal ini kemudian menjadi sesuatu yang disebut terobosan? Hal ini dikarenakan pengobatan lama cenderung lebih ke pengobatan secara populis atau menargetkan orang banyak. Min, emangnya itu beda? Ya, kalau nggak percaya, lihat aja pengobatan VIP yang mahal. Pasti lebih cepat sembuh karena didesain secara personal. Keuntungan pengobatan jenis ini adalah efektivitas dan efisiensinya sebagai hasil dari pengobatan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap pasien, yang berarti pengobatannya lebih terukur, tepat sasaran, lebih berkualitas, dan murah. Tapi Min, kan pengobatan VIP mahal. Kok ini bisa murah? Nah sob, kuncinya di sini adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Dengan AI, para dokter dan spesialis dapat secara langsung mengenali permasalahan dan identifikasi personal pada pasien, yakni gen dan molekul, sehingga menghemat biaya pengobatan. Lah, apanya yang dihemat, Min? Nih, Mimin kasih tahu. Misalnya kamu adalah pasien VIP, maka para spesialis akan mengambil sampel dari tubuh kamu, lalu diuji ke semua model pengobatan hingga didapat yang paling ampuh, baru diaplikasikan ke kamu sebagai pengobatan. Nah, kalau AI bisa langsung tahu hasil dan mensimulasi pengobatannya secara virtual, ya bakalan lebih murah karena nggak perlu buang bahan lagi buat nyoba-nyoba. Contoh dari proyek yang dikembangkan di bidang ini adalah CAR T-cells yang merupakan modifikasi T-cell berdasarkan gen untuk melawan sel kanker. Personalis yang merupakan perusahaan yang mengembangkan obat berdasarkan hasil uji coba ilmu genetik dan AI sehingga lebih cocok untuk kebutuhan pasien. Serta The Brain Initiative yang merupakan proyek pemerintah AS untuk melakukan pemantauan otak, mengobati sakit mental atau kejiwaan berdasarkan aktivitas neuron pada otak. Dari bidang kesehatan, kita balik lagi ke lingkungan. Ada lagi nih sob, bagian dari energi hijau terbarukan, tapi bukan dari infrastruktur, melainkan perangkatnya ya sob. Advanced batteries, atau dibahasakan baterai tingkat lanjut, merupakan bentuk pengembangan lanjutan dari baterai lithium ion yang ada sekarang ini, terutama peningkatan performa
ketahanan daya, harga yang lebih murah, dan tingkat safety. Baterai tingkat lanjut ini sangat dibutuhkan bila kita sejenak melihat produsen-produsen kendaraan bermotor berlomba-lomba membuat kendaraan listrik. Apalagi negara Indonesia juga saat ini mantap menatap asa untuk menjadi salah satu produsen baterai listrik terkemuka di dunia. Maka, hal-hal terkait baterai tingkat lanjut sudah menjadi keharusan untuk dipelajari, dibuat, dan dikembangkan untuk menjadi global player dalam bidang industri baterai. Nah, Sobat Mets, untuk bisa disebut sebagai baterai tingkat lanjut, ada beberapa hal yang harus menjadi ciri atau standarnya. Yang pertama, ultra fast charging. Baterai tingkat lanjut harus memiliki kapabilitas yang jauh melampaui baterai sekarang dalam pengisian baterai. Baterai harus bisa mengisi daya dalam kurun waktu menit, bukan jam, sehingga memberikan efisiensi waktu kepada penggunanya. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang saat ini sedang mencoba menggunakan material seperti niobium dan grafin untuk mencapai poin ini. Yang kedua, suhu ekstrim baterai. Kalau ini masalah jangkauan pasar dan keamanan barang sob. Hal ini karena ada masyarakat yang hidup di tempat dengan suhu yang dingin banget, ada juga yang panas banget. Selain itu, ada kalanya pengguna kendaraan atau alat elektronik harus menggunakan barang mereka dengan performa maksimal sehingga meningkatkan suhu baterai secara ekstrim. Ya, kalau nggak bisa tahan sih, resikonya turun performa, barang rusak, atau duar. Yang ketiga, harus murah sob. Ya, kalau yang ketiga ini sudah keharusan untuk mendorong adopsi massal. Sederhananya, bisa dipakai semua kalangan. Solusi yang sedang diusahakan banyak pengembang adalah baterai sodium ion yang lebih murah. Tentu saja kita masih bisa melihat penggunaan material lain di masa depan karena semua ini masih dalam tahap pengembangan ya sob. Revolusi di bidang baterai ini disinyalir akan menjadi game changing pada banyak industri seperti kendaraan listrik, penyimpanan energi, peralatan elektronik, dan bahkan pesawat. Mantap cuy. Perlu dicatat sob, pengembangan baterai tingkat lanjut ini merupakan hal yang berbeda dari baterai hasil pengembangan negara Tiongkok yang kemarin sempat menjadi perbincangan dan diulas oleh Kompas. Kenapa begitu? Karena baterai yang dikembangkan Betavolt ini merupakan baterai yang menggunakan isotop radioaktif sehingga keamanannya dipertanyakan dan meskipun bisa digunakan 50 tahun, daya outputnya rendah. Gimana? Apa perlu Mimin bahas secara khusus? Tulis di kolom komentar sob. Contoh proyek yang sedang mengembangkan baterai tingkat lanjut adalah Solid State Battery oleh Toyota, perusahaan asal Jepang yang membuat baterai dari bahan yang tidak mudah terbakar seperti polimer. Lithium Sulfur Battery oleh Samsung SDI, perusahaan asal Korea Selatan yang mengembangkan baterai yang lebih tahan lama dari baterai saat ini lithium ion. Lithium Metal Battery oleh Li-Metal, perusahaan asal US yang membuat baterai memiliki daya output yang lebih besar. Dan Ultra Fast Charging oleh Niobium, perusahaan asal US yang mempelajari penggunaan niobium dalam membuat baterai ultra fast charging. Nah Sobat Mets, bagaimana pendapat kamu tentang teknologi-teknologi ini? Adakah yang menarik perhatianmu? Ada yang kamu kepoin? Tuliskan di kolom komentar ya sob, kita belajar bareng-bareng. Wait Sobat Mets, untuk nomor 1-4 kita lanjutin di part 2. Soalnya Mimin pertimbangin masalah durasi yang nantinya kepanjangan. Mau gimana lagi? Nomor 1-4 benar-benar mengubah peradaban manusia ke tingkat berbeda sob. Mungkin bisa beda banget dengan yang kamu tahu sekarang. Nantikan konten Sumbu Mets terus, wis gacor! Jangan lupa like video ini jika kamu suka, komen untuk berdiskusi di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update video kami selanjutnya sob. Kita lanjut part 2.